Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam mata pelajaran matematika bersama saya Salim Ahmad. Kali ini kita akan membahas tentang daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Materi ini adalah kelanjutan dari program linear bagian pertama tentang daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Sistem pertidaksamaan linear dua variabel maksudnya adalah gabungan beberapa buah pertidaksamaan linear dua variabel. Daerah penyelesaiannya tentu irisan dari gabungan beberapa buah pertidaksamaan yang membangunnya. Untuk contoh soal yang pertama, tunjukkanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear berikut. Ada 3 buah pertidaksamaan linear. Yang pertama, X ditambah Y kecil sama 6. Pertidaksamaan yang kedua, Y besar sama 1. Dan pertidaksamaan yang ketiga, X besar sama 2. Kita segambar grafik kartesiusnya satu persatu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, X ditambah Y kecil sama dengan 6. Kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan terhadap sumbu Y, seperti pada contoh sebelumnya. Apabila X-nya 0, maka 0 ditambah Y sama dengan 6. Sehingga kita peroleh Y sama dengan 6. Kita dapatkan titik potongnya 0,6. Sekarang kita balik, Y-nya 0. Maka X ditambah 0 sama dengan 6. Sehingga kita dapatkan X sama dengan 6. Maka kita peroleh titik potongnya 6,0. Untuk pertidaksamaan yang kedua, Y besar sama dari 1. Di sini tidak ada X-nya, hanya Y-nya. Pertidaksamaan yang ketiga, X besar sama dari 2. Di sini tidak ada Y, yang ada hanya X-nya. Garis-garis ini nanti kita gambarkan pada grafik kartesius. Kita gambarkan garis yang pertama, yaitu X ditambah Y sama dengan 6. Titik potong 0,6 kita gambarkan. Ini dia, 0,6. Lalu titik potong 6,0. Kita gambarkan pada grafik kartesius 6,0. Kedua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus yang tidak putus-putus, karena dia menggunakan tanda sama. Ini dia. Garis X ditambah Y sama dengan 6. Sekarang kita tentukan daerah penyelesaiannya. Apakah bagian atas garis atau bagian bawah garis? Kita ambil sembarang titik pada grafik kartesius. Kita ambil titik yang terendah 0,0 yang ada di pangkal koordinat. Kita substitusikan ke pertidaksamaan. X ditambah Y kecil sama 6. X-nya 0, Y-nya 0. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 kecil dari 6. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka daerah yang tempat titik koordinat 0,0 berada, ini adalah daerah penyelesaian dari garis X ditambah Y kecil sama 6. Maka kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Sekarang kita gambar garis Y sama dengan 1 untuk pertidaksamaan Y besar sama 1. Y sama dengan 1, artinya lihat sumbu Y, lihat angka 1. Ini dia sumbu Y, garis yang tegak lurus ini. Angkanya angka 1. Maka garisnya adalah garis yang memotong sumbu Y tegak lurus tepat di angka 1. Ini garisnya. Garis Y sama dengan 1 membagi grafik kartesius menjadi 2 bagian. Kita anggap ini bagian atas garis dan ini bagian bawah garis. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil sembarang titik di grafik kartesius.
Kita ambil titik 0,0. Kita masukkan ke persamaannya. 0,0, X-nya 0, Y-nya 0. Yang ada hanya Y, berarti 0 besar dari 1. 0 besar dari 1. Ini adalah pernyataan yang salah. Maka titik 0,0 berada adalah bukan daerah penyelesaiannya. Catatan tadi, daerah yang diarsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Berarti daerah bagian bawah garis kita arsir. Sekarang kita gambar garis X sama dengan 2 untuk pertidaksamaan yang ketiga. X besar sama 2. Lihat X sama dengan 2. Lihat sumbu X, lihat angkanya angka 2. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar ini. Angkanya adalah angka 2. Garisnya adalah garis yang memotong tegak lurus terhadap sumbu X tepat di angka 2. Ini garis. Garis X sama dengan 2 ini kembali membagi grafik Kartesius menjadi 2 bagian. Bagian sebelah kiri garis dan bagian sebelah kanan garis. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita ambil sembarang titik. Misal titik 0,0 yang terendah di pangkal koordinat yang berada di sebelah kiri garis. 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan. X-nya 0. 0 besar dari 2. Kita ulangi. 0 besar dari 2 merupakan pernyataan yang salah. Maka titik 0,0 berada merupakan daerah yang bukan penyelesaian dari pertidaksamaan X besar sama dari 2. Kita arsir daerah yang bukan penyelesaiannya. Sekarang perhatikan grafik Kartesius. Terlihat ada daerah yang tidak ada arsir atau daerah bersih di tengah-tengah ini. Maka daerah inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan X ditambah Y kecil sama 6, Y besar sama 1, dan X besar sama 2. Sekarang kita lanjut ke contoh yang kedua. Tunjukkanlah daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear. 4X ditambah 3Y kecil sama 12, 3X ditambah 4Y kecil sama 12, dan Y besar sama 0, dan X besar sama 0. Ada 4 pertidaksamaan linear. Ini pertidaksamaan yang pertama, ini pertidaksamaan yang kedua, ini pertidaksamaan yang ketiga, dan ini pertidaksamaan yang keempat. Kita gambar grafiknya satu persatu. Untuk pertidaksamaan yang pertama, 4X ditambah 3Y kecil sama 12. Langkah kerjanya sama dengan contoh sebelumnya. Kita gambar garis 4X tambah 3Y sama dengan 12 dengan cara mencari titik potong terhadap sumbu X dan mencari titik potong terhadap sumbu Y. Jika X-nya 0, maka Y 3Y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 3. Y sama dengan 4. Maka kita peroleh titik potongnya 0,4. Lalu kita gantian, Y-nya 0. Jika Y-nya 0, berarti 4X sama dengan 12. Maka X sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Maka kita dapatkan titik potongnya 3,0. Titik potong 3,0 dan 0,4 kita gambarkan pada grafik Kartesius. Ini 3,0 dan ini 0,4. Titik ini kita hubungkan dengan garis lurus dengan tidak putus-putus. Ini garisnya. Garis lurus ini membagi Kartesius menjadi 2 bagian. Kita anggap ini bagian bawah garis dan ini bagian atas garis. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, maka kita ambil kembali sembarang titik di grafik Kartesius. Misal titik 0,0 yang ada di pangkal koordinat. X-nya 0, Y-nya 0. Kita substitusikan ke pertidaksamaan. Berarti 4 dikali 0,
ditambah 3 dikali 0 sama dengan 0. 0 kecil dari 12. Kita ulangi, 0 kecil dari 12. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka daerah di mana titik 0,0 berada adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 4x ditambah 3y kecil sama 12. Ingat, tadi kita sudah sepakati yang kita arsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya. Kalau daerah penyelesaiannya bagian bawah garis, maka kita arsir bagian atas garis. Sekarang untuk pertidaksamaan yang kedua, 3x ditambah 4y kecil sama 12. Kita gambarkan garisnya. Untuk menggambarkan garis 3x ditambah 4y sama dengan 12, kembali lagi kita ambil titik potong terhadap sumbu x dan titik potong terhadap sumbu y. Apabila y-nya 0, maka 3x sama dengan 12, x sama dengan 12 dibagi 3 sama dengan 4. Kita dapatkan titik potongnya 4,0. Sekarang x-nya 0. X-nya 0 berarti yang tinggal 4y sama dengan 12. Y sama dengan 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kita dapatkan x-nya 0, y-nya 3. Titik potongnya 0,3. Titik potong ini kita gambarkan pada grafik Kartesius. 4,0 ini 4,0 di sini titiknya. Dan 0,3 ini 0,3 di sini titiknya. Maka kedua titik ini kita hubungkan dengan garis lurus dengan tidak putus-putus. Karena pertidaksamaannya menggunakan tanda sama. Kita amati kembali grafik Kartesius. Garis 3x ditambah 4y sama dengan 12 ini membagi grafik Kartesius menjadi dua bagian. Kita anggap ini bagian bawah garis dan ini bagian atas garis. Kita tentukan daerah penyelesaiannya dengan mengambil sembarang titik pada grafik Kartesius. Kita kembali ambil titik 0,0 yang terendah, letaknya di pangkal koordinat. 0,0 kita substitusikan ke pertidaksamaan. X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 kecil dari 12. Kita ulangi, 0 kecil dari 12 adalah pernyataan yang benar. Maka titik 0,0 berada merupakan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan 3x ditambah 4y kecil sama 12. Ingat, yang kita arsir adalah daerah yang bukan penyelesaiannya, berarti daerah bagian atas garis. Sekarang kita gambar pertidaksamaan yang ketiga. Y besar sama 0. Di sini tidak ada x, yang ada hanya y. Y sama dengan 0. Berarti lihat sumbu y, lihat angka 0. Sumbu y adalah sumbu yang tegak lurus ini. Ini sumbu y. Lihat angka 0. Angka 0 terletak di pangkal koordinat di sini. Maka garis y sama dengan 0 adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu y tepat di angka 0. Maka garisnya adalah kebetulan berimpit dengan sumbu x. Ini garisnya. Berimpit dengan sumbu x. Garis y sama dengan 0 membagi grafik Kartesius menjadi dua bagian. Ini bagian atas dan ini bagian bawah garis. Kita uji kembali. Kita ambil sembarang titik di grafik Kartesius. Jangan ambil titik 0,0 lagi, karena titik 0,0 terletak pada garis y sama dengan 0. Tapi ambil garis di luar, ambil titik di luar garis tersebut. Misal titik 1, angka 1 di sini berarti titik 0,1. 0,1 berarti y-nya 1. Masukkan ke pertidaksamaan. Y1 1 besar dari 0. Kami ulangi, 1
besar dari 0. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka titik 0,1 yang berada di atas garis ini adalah daerah penyelesaian dari pertidaksamaan Y besar sama dari 0. Ingat, kita arsir yang bukan penyelesaiannya, berarti daerah bagian bawah garis. Sekarang kita gambar garis yang keempat dengan pertidaksamaan X besar sama 0. X besar sama 0, garisnya adalah X sama dengan 0. Maka lihat sumbu X, lihat angka 0. Sumbu X adalah sumbu yang mendatar ini sumbu X. Maka angka 0 pada sumbu X terletak di pangkal koordinat di sini. Maka garisnya adalah garis yang tegak lurus terhadap sumbu X tepat di angka 0. Sini dah. Nah, sekarang garisnya berimpit dengan sumbu Y. Garisnya berimpit dengan sumbu Y. Maka grafik Cartesius terbagi menjadi dua bagian. Ada bagian kiri garis dan ada bagian kanan garis. Kita tentukan daerah penyelesaiannya. Kita ambil sembarang titik pada grafik Cartesius di luar garis yang bersangkutan. Misal titik 1,0, di sini letaknya 1,0. Berarti X-nya 1, Y-nya 0. 1,0, X-nya 1 di sebelah kanan garis. Kita masukkan 1,0, X-nya 1. 1 besar dari 0. 1 besar dari 0. Ini adalah pernyataan yang benar. Maka titik 1,0 berada merupakan daerah dari penyelesaian pertidaksamaan X besar sama 0. Berarti sebelah kanan dari garis ini adalah daerah penyelesaian. Maka kita arsir bagian yang sebelah kiri garis. Sekarang terlihat bahwa ada daerah kosong yang di tengah-tengah. Daerah kosong inilah yang merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.